Malam itu, hujan turun tanpa suara yang tergesa. Ia jatuh pelan, setia, seolah tahu bahwa sebagian orang masih berjuang di luar sana. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan cahaya yang lembut. Tidak terang, tidak gelap, hanya cukup untuk menemani mereka yang belum pulang. Di antara suara hujan dan mesin kendaraan, seorang pria berusia akhir 20-an melaju pelan di atas sepeda motornya, sambil sesekali menghela napas panjang. Namanya Agung. Agung adalah seorang kurir paket. Bukan pekerjaan yang ia impikan sejak kecil, bukan pekerjaan yang ia banggakan di media sosial, bukan pula pekerjaan yang selalu membuat orang tersenyum kepadanya. Namun pekerjaan ini membuatnya bisa makan, membuatnya bisa membayar kamar kos kecil, membuatnya tetap berdiri meski dunia sering terasa berat. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari sepenuhnya terbit, mengenakan jaket lusuh berlogo perusahaan ekspedisi dan menyalakan motor tuanya yang suaranya sudah tidak sehalus dulu untuk mengantarkan barang milik orang lain. Sementara barang miliknya tak banyak yang bisa disebut sebagai miliknya. Meski begitu, ia selalu menjalani hari dengan penuh harapan, juga rasa lelah, dan tekad untuk tidak menyerah. Malam ini, jam menunjukkan pukul 10 malam lewat 5 menit. Masih ada satu paket tersisa, satu paket COD, bayar di tempat. Paket yang sering membuat kurir deg-degan, karena bisa berarti senyum, atau penolakan, atau menunggu tanpa kepastian. Macet malam itu terasa berbeda, merayap perlahan seperti kelelahan itu sendiri. Bukan karena ramai oleh klakson dan teriakan, tapi karena semua bergerak terlalu pelan. Deretan lampu rem menyala merah, satu demi satu, seperti barisan kunang-kunang yang tersesat. Air hujan merembes masuk ke sarung tangan Agung. Tangannya dingin, bahu dan punggungnya pegal, namun ia terus melaju. Sedikit lagi, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sudah sejak pagi ia mengantarkan barang, naik turun dan meliuk di gang sempit, menunggu pembeli yang mandi dulu, menunggu pembeli yang lupa pesanannya, menunggu pembeli yang tidak bisa dihubungi, menunggu pembeli yang hendak membuka dulu paket COD sebelum memberi uang. Bahkan ada yang menawar ulang dengan alasan tidak ada uang pas. Namun Agung tetap menjalani semuanya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas, penuh ikhtiar. Karena baginya, pekerjaan ini bukan hanya sekedar paket, bukan hanya soal tanggung jawab. Ini tentang bertahan. Akhirnya, ia sampai. Sebuah rumah sederhana di ujung jalan kecil. Lampu teras mati, pagar terkunci rapat. Agung mematikan mesin motor. Hujan masih turun, kini lebih halus, tapi terasa menusuk. Ia turun dari motor lalu mengetuk pagar pelan.
tidak ada jawaban. Ia menelpon nomor pelanggan. Nada sambung, lalu terputus. Ditelepon lagi. Tidak diangkat. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Agung menunggu di sana, berdiri di bawah hujan, sambil terus mengucap salam, memanggil nama pelanggan, diselingi mengetuk pagar dengan lebih kencang. Menit terasa panjang, dingin menembus jaket. Namun yang paling dingin adalah rasa tidak dianggap. Beberapa menit terasa seperti puluhan. Dingin pun mulai merayap ke tulang. Perutnya yang sejak sore hanya diisi kopi saset, mulai melilit pelan. Semoga cepat pulang, bisiknya penuh harap. Namun, tak ada yang datang. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, ia mencatat di aplikasi. Customer tidak ada di tempat. Agung menghela napas panjang. Bukan marah, hanya lelah. Dalam perjalanan pulang, Agung melihat sebuah gerobak nasi goreng. Lampunya redup. Sang penjual sedang beraksi dengan wajannya, namun tidak ada siapapun di dekatnya. Asap tipis naik perlahan dari wajan. Aroma bawang dan kecap menyelinap ke hidung Agung. Hangat, menenangkan, membuat perutnya bergemuruh lantang. Ia berhenti. "Bang, satu nasi goreng biasa ya," katanya. Ia lalu duduk di bangku plastik, menurunkan helm. Rambutnya basah oleh keringat campur air hujan. Wajahnya pucat oleh hari yang panjang. Di sudut jalan, datang seorang pengamen bapak tua. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh. Tangannya memegang gitar dengan senar yang sudah tidak lengkap. Ia mulai bernyanyi pelan, suaranya serak, mendendangkan lagu lama. Namun belum juga satu bait selesai. Enggak pak," bentak pedagang nasi goreng, tanpa memandang si bapak tua. Wajahnya terlihat gusar, tidak senang. Mungkin karena terganggu, bisa juga karena dia tahu tidak ada yang bisa dia berikan. Pengamen itu terdiam, menunduk, lalu berjalan menjauh beberapa langkah. Ia duduk di trotoar, tak jauh, menatap aspal basah. Agung memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Melihat wajah tua si bapak yang lelah, matanya yang kosong, namun penuh cerita. Saat nasi goreng datang, hangat mengepul, Agung memanggil si pengamen tua. "Pak," lelaki tua itu bergeming. "Pak," panggilnya lagi lebih kencang. Si bapak menoleh. "Sudah makan?" tanya Agung ramah, berusaha mengganti perlakuan terakhir yang diterima lelaki tua itu. Pengamen itu terkejut, lalu menggeleng pelan. "Saya pesankan satu ya," tawar Agung tanpa basa-basi. "Kalau boleh, dibungkus saja nak," kata si pengamen tua, lirih. "Buat di rumah." Agung mengangguk paham, namun ia terdiam sejenak, menghitung di kepala jumlah uang yang ada di dompet lusuhnya. Uangnya pas-pasan, benar-benar pas.
Dia meneguk ludah sebelum akhirnya berkata kepada penjual, "Bungkus, 2 Pak." Senyum tipis pun terbentuk di bibirnya sebelum menyantap makan malamnya. Dengan rasa berat yang perlahan menghilang, membuat dadanya terasa lebih lapang. Pesanan selesai. Agung menaruh piringnya yang masih setengah penuh. Setelah membayar, Agung menghampiri si bapak tua yang tidak beranjak dari duduknya. Disodorkannya plastik bening kepada si pengamen. "Ini Pak, buat Bapak dan keluarga." Bapak itu menerima dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," ucapnya lirih, penuh tulus. "Saya doakan kamu selalu kuat dan sehat." Agung hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Sejenak, ditetapnya punggung si pengamen yang menjauh. Lalu kembali ke tempat duduknya. Kembali menyantap hidangan yang meski sederhana, namun terasa sangat hangat. Bukan hanya di lidah, tapi terasa sampai ke hati. Malam pun semakin larut. Hujan mulai reda. Dalam perjalanan pulang, Agung merasa lelahnya berbeda. Tubuhnya memang tetap capek, namun hatinya ringan. Ia sadar ia masih bisa memberi, ia masih bisa bersyukur. Sesampainya di kosan, ia merebahkan diri di atas kasur busa lapuk tanpa spray, menatap langit-langit, mendengarkan hujan yang kini hanya rintik kecil. "Alhamdulillah," bisiknya pada hidup. Agung pun memejamkan mata. Besok, ia akan kembali mengantar paket dan akan tetap berjuang, pantang menyerah.